Halo teman-teman, selamat sore. Sore ini kami akan ngebahas isu aktual dari berbagai sudut pandang. Hari ini kita punya topik yang super penting nih, apalagi di era digital kayak sekarang, yaitu keamanan digital dan perlindungan data pribadi. Siapa sih yang belum pernah daftar aplikasi, buka e-commerce, atau isi data pribadi buat akses wifi publik? Tapi sadar nggak data kita itu kemana aja perginya? Hari ini kita udah bareng nih sama empat rekan saya yang super kece. Ada Kak Rama, Kak Lili, Kak Aryan, dan Kak Rido. Yuk kita langsung mulai saja. Kak Rama bisa bantu jelasin dulu apa itu sebenarnya keamanan digital nggak? Oke, teman-teman. Jadi, sederhananya, keamanan digital itu pelindungan terhadap data dan aktivitas di dunia online. Ini bisa mencakup banyak hal, dari akun media sosial, transaksi keuangan, sampai rekam medis, dan lain-lain. Nah, masalahnya, makin banyak aktivitas pindah ke digital, tapi kesadaran soal keamanan digital masih rendah. Padahal kebocoran data bisa berdampak serius dan tidak cuma kerugian materi, tetapi juga reputasi. Iya, dan saya tambahin ya Kak, banyak orang yang nggak sadar itu data pribadi itu aset ya. Eh, Mereka pikir, cuman email dan nomor HP, nggak penting gitu. Padahal dari situ bisa dikaitkan ke info lain yang lebih sensitif. Budaya digital kita masih lemah. Banyak yang suka asal isi form, klik link aneh, sampai share KTP ke pihak yang lain yang nggak jelas gitu. Nah, ini soal edukasi juga. Wah iya tuh Kak, saya pernah tuh dikirim link undangan digital. Ternyata scam. Untung belum sempet diklik. Itu salah satu contoh umum banget. Sejak pandemi, kita makin digital. Tapi sayangnya pengawasan belum kuat. Di tahun 2023 sampai 2024 aja, banyak kasus besar, kayak kebocoran 1 juta data pasien di rumah sakit, ada kasus ribuan akun yang datanya dijual di dark web. Masalahnya bukan cuma teknis, tapi juga regulasi dan kesadaran pengguna yang masih kurang. Hmm, berarti masalah ini lumayan lama ya Kak? Nggak baru-baru amat sih. Betul, sejak 2020 kita udah lihat tren kenaikan kasus, tapi sayangnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi baru disahkan 2022 dan baru aktif penuh di 2024. Jadi selama itu banyak perusahaan masih seenaknya simpan dan gunakan data pengguna. Dilihat lagi, ini jadi tantangan besar. Banyak perusahaan digital yang belum punya standar pengelolaan data yang baik, bahkan masih ada simpanan data tanpa enkripsi. Undang-Undang PDP sudah mengatur hak-hak pengguna, termasuk hak asuh tahu datanya dikumpulkan, digunakan untuk apa, dan hak untuk minta dihapus. Tapi penegakan hukumnya masih lemah. Jadi nih, siapa yang seharusnya bertanggung jawab kalau ada data yang bocor Kak? Jadi semua pihak, pemerintah harus menegakkan hukum, perusahaan harus transparan, dan masyarakat harus cerdas digital. Kita nggak bisa cuma nyalain satu pihak aja. Eh, Setuju, di level masyarakat, literasi digital itu harus ditingkatkan. Sekolah, kampus, komunitas, semua harus mulai edukasi soal data. Karena kalau enggak, kita jadi korban terus-menerus. Betul tuh, sebenarnya teknologinya juga udah ada kok. Mulai dari firewall, enkripsi, sampai autentifikasi dua faktor. Tinggal mau atau enggak digunain secara maksimal. Masalahnya seringkali ya itu, budget dan kesadaran. Lalu, langkah antisipasi apa nih yang bisa dilakukan Kak? Minimal sebagai pengguna lah. Nah, sebenarnya ada banyak sih. Sebagai pengguna yang penting itu adalah menjaga keamanan. Seperti pakai password yang kuat untuk beda-beda akun. Nah, yang kedua bisa juga aktifkan two-factor authentication. Yang ketiga, jangan juga klik link sembarangan atau lampiran dari sumber-sumber yang nggak jelas. Dan juga bisa cek aplikasi yang juga minta akses data dan jangan asal izinkan kamera, lokasi, dan data-data lainnya. Nah, dan yang nggak kalah penting itu Kak, biasanya diskusi soal ini.
di keluarga dan teman. Anak-anak juga harus dilatih dari kecil itu, Kak. Betul. Dan kita juga bisa mulai dorong kampanye dari komunitas, kayak gerakan bijak data atau laporan massal terhadap aplikasi mencurigakan. Nah, satu lagi, kalau kalian jadi korban, lapor ke Kominfo atau Lembaga Perlindungan Konsumen Digital. Jangan diem aja. Ini penting untuk dorongan penegakan hukum. Wah, luar biasa nih obrolan kali ini. Jadi kesimpulannya, di era digital ini, data kita adalah identitas kita. Nggak boleh kita anggap remeh. Harus dilindungi oleh sistem, oleh hukum, dan oleh kesadaran kita sendiri. Jaga data, jaga bangsa, karena keamanan digital adalah bagian dari bela negara.